Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 Madrasah Aliyah dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring, pembelajaran Quran Hadis, Al-Quran Hadis, tepatnya bab 7, betapa semangatnya aku berkompetisi dalam kebaikan. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dan diberikan ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Baik, betapa semangatnya aku berkompetisi dalam kebaikan. Oke. Langsung kita menuju surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Secara umum ayat ini dapat dipahami sebagai dorongan kepada umat Islam untuk selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya untuk melihat sebuah perbuatan tersebut baik atau tidak, harus merujuk sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Al-Quran dan hadis. Untuk menelisik lebih jauh kandungan ayat ini, mari kita ikuti uraian berikut. Suatu ketika Allah itu memerintahkan kepada Nabi kita untuk menghadapkan kiblat ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Nah, dalam kondisi seperti ini, orang-orang non-muslim yang notabene adalah kaum Yahudi dan Nasrani itu ngece kepada umat Islam. Tuh kan, umat Islam itu tidak punya pendirian, tidak punya kiblat. Buktinya ikut pada agama sebelumnya. Ini umat Islam galau gitu ya. Lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, ini bagaimana ini? Kita kok kiblatnya di Baitul Maqdis, Palestina sana. Kita niru umat terdahulu, sehingga kita dihina oleh kaum Nasrani dan Yahudi. Nah, dari situ kemudian Allah menurunkan ayat ini, walikullu wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Kemudian Allah mengalihkan kembali untuk kiblatnya ke arah Ka'bah di Masjidil Haram di Makkah sana. Ditegaskan oleh Allah, setiap umat itu memiliki kiblatnya masing-masing. Saya, kata Allah, menyuruh kamu untuk ke Baitul Maqdis sejenak itu untuk mengetahui di mana orang munafik, di mana orang kafir yang memang tidak suka dengan Islam, yang seolah-olah bersahabat dengan Islam tapi ternyata tidak, dan sudah kelihatan semua akhirnya. Nah, setelah kalian disuruh berkiblat ke Ka'bah lagi, maka silakan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Beribadahlah sebanyak mungkin, berbuat baiklah sehebat mungkin, karena perlombaan untuk bukan mencari pemenang, tapi menjadi lebih baik, terus menambah kebaikan. Ini berkompetisi namanya. Kalau ada orang sholat fardu
lengkap 5 waktu, maka kita bisa menirunya. Dia bisa lengkap, si A lengkap sholat fardunya, saya harus lebih baik, saya tingkatkan kebaikan saya, sholat 5 waktu sambil berjamaah di masjid atau di musola. Ini namanya meningkatkan kualitas kebaikan, dan itulah yang namanya kompetisi. Senantiasa kompetisi, berlomba-lomba dalam kebaikan, meningkatkan terus kualitas kebaikan-kebaikan kita. Jadi itu ya. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dimanapun kalian berada, maka Allah akan ada bersama kita, selalu tahu apa yang kita lakukan, dimanapun dalam keadaan bagaimanapun Allah pasti tahu, termasuk dalam hal kiblat ini. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Surat Al-Fatir ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Kitab suci terdahulu setelah diturunkan kepada nabi-nabinya, kemudian diwariskan kepada umat-umatnya oleh para nabi itu, termasuk kita. Al-Quran diwariskan kepada kita, umatnya, orang-orang pilihan kita ini. Tujuannya apa? Agar kita mau berpegang teguh dengan Al-Quran itu, dengan isi ayat suci yang ada di kitab suci itu, menjalankan isi kandungannya semaksimal mungkin, sebanyak mungkin. Nah ini, bagi orang yang tidak mau melaksanakan isi yang ada dalam kitab sucinya, kita nisbatnya umat Islam, kita tidak mau melaksanakan isi kandungan Al-Quran, maka kita itu termasuk orang yang menzalimi diri sendiri. Tetapi ada pula yang sedang-sedang saja, ya dilakukan sebagian, ada yang tidak. Tetapi ada beberapa golongan itu yang sangat memperhatikan, saya harus melaksanakan ajaran Al-Quran begitu cepat, langsung dilaksanakan, memahami sebuah ayat langsung dilaksanakan, dipraktekkan amalia kebaikannya itu. Inilah orang-orang yang memperoleh fadilah, keutamaan, karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ketika kita mau menerima anugerah itu, karunia yang besar itu. Caranya bagaimana? Kita segera melaksanakan kebaikan. Isi kandungan Al-Quran kita pahami, kita laksanakan. Nah, inilah yang namanya fastabiqul khairat. Ketika kita mau melakukannya, berarti kita mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya anak-anak. Saya kira itu tugas Anda adalah mencatat poin-poin penting dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa klik absensi di kolom komentar. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.